seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Saya ini profesional dan saya melakukan ini yang terbaik. Kita harus membuktikan bahwa kita mungkin 2 kali lebih baik ya daripada yang bukan minoritas. Marilah kita bangun yang positif dan merawat kebersamaan kita. Membangun Indonesia yang benar-benar menghargai keberagaman, diskriminasi itu tidak ada lagi. Jadi saya tadi hanya memuji bahwa usaha ini penting supaya rakyat kita pun mengerti apa yang diambil putusan-putusan oleh pemerintah. Jadi ini kesempatan saya kira yang dibuka oleh Pak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama. Selamat malam. Di program Rosi kali ini masih bertema Imlek. Saya ingin mendengar kisah mereka, yaitu warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Bagaimana mereka memandang diri mereka sebagai seorang keturunan Tionghoa dan juga memandang Indonesia. Malam ini saya mengundang pendiri lembaga peneliti CSIS. Ia adalah seorang aktivis, penulis, saintis, dan ia sudah melalui 8 presiden, mulai dari Bung Karno hingga Presiden Prabowo. Siapa lagi kalau bukan Pak Yusuf Wanandi, yang minggu lalu juga 2 kali bertemu Pak Presiden Prabowo. Juga ada Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar PhD dari luar negeri bidang ekonomi, yaitu Ibu Mari LK Pangestu. Selamat malam Pak Yusuf, Bu Mari, selamat malam, terima kasih sudah di Rosi. Selamat malam Rosi. Kalau sekarang masih boleh lah ya gongsi facoy ya? Boleh. 14 hari. Oh 14 hari. 15 hari. 15 hari. Sampai Pecap Gomeh. Pak Yusuf masih ngerayain Imlek? Ya kemarin kita kumpul secucu-cucu aja yang semuanya untuk merayakan, untuk makan bersama aja sebetulnya lebih daripada itu. Karena dulu waktu kita kecil, kita juga pernah mengalami dengan orang tua dan kakek malah atau nenek untuk perayaan sehari sebelumnya. Untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Itu maksudnya kemarin itu kita juga kumpul-kumpul. Sambil anak-anak kecil nih ada kesempatan minta angpau. Itu yang paling ditunggu Pak Yusuf. Kalau Imlek. Bu Mari gimana? Masih ada Imlekan? Masih, karena suami saya itu lebih merayakan. Jadi saya mudik ke Lombok kemarin untuk merayakan Imlek dengan keluarga suami saya. Dan ada ritualnya lah ya. Harus makan malam bersama dengan keluarga yang datang dari mana-mana. Malam sebelum Imleknya ya. Nanti saat Imleknya ada lagi ritual untuk makan lagi bersama. Tapi semuanya diawali dengan mendoakan ke leluhur, ke meja sembahyang, ke kelenteng. Itu dilakukan oleh keluarga suami saya. Esensinya sebenarnya adalah berkumpul. Iya, berkumpul bersama keluarga, mengucap syukur. Ya, betul. Itu esensinya. Pak Yusuf, Pak Yusuf tadi kan saya memperkenalkan Pak Yusuf, yaitu aktivis, saintis, penulis, pendiri Jakarta Post, dan sudah melalui 8 presiden, Bung Karno sampai dengan Pak Prabowo kali ini. Betul. Tapi Pak Yusuf ini, saya mau tanya dulu gini Pak Yusuf. Pak Yusuf ini lebih senang dibilang orang Cina atau orang Indonesia? Orang Indonesia dong. Ya pasti. Saya begini ya, saya itu dari satu kota kecil, Sawalunto, yang orangnya, penduduknya hanya 26.000. Bukan 26 juta nih, 26.000. Dan kemudian Cinanya keturunan hanya 100 orang. Termasuk saya. Jadi saya ini sebetulnya
kalau ada Cinanya, ya itu pinggir-pinggirnya masih ada. Tapi yang intinya itu tidak ada lagi. Maka itu saya selalu merasa, waduh, kalau gua dianggap orang Cina yang bener aja dong. Ngapain gitu loh. Jadi saya merasa saya as a completely Indonesian. I don't feel that I am anything else, since I was young. Karena ya lingkungan begitu juga membawa ke arah sana. Tetapi di samping itu memang saya selalu mengikuti universitas di sini, sekolah di sini. Jadi dengan demikian my whole life actually is based on my life in Indonesia and being Indonesian. Lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ya. Besar di situ, selalu sekolah di Indonesia. Ya. Pak, kan masih sering terjadi semacam perdebatan. Sebaiknya disebut Cina atau keturunan Tionghoa? Atau ya sudah Indonesia aja? Indonesia aja. Kita juga kan yang mengusulkan supaya di dalam perkembangan sebagai keturunan ini, apakah tidak lebih baik kita menjadi betul-betul seperti di Mongtai, berasimilasi dengan bangsa ini. Karena dengan demikian, you mengurangi ketegangan yang tidak perlu-perlu. Saya kira itu cita-cita kita dalam Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa yang didirikan dulu, sudah tahun 62. Jadi itulah yang kita sebetulnya aiming at, to be one nation. And not tambah ini tambah itu, enggak perlu, semuanya sama kan? Ya. Jadi Pak Yusuf kalau misalnya dibilang kan masih punya nama Tionghoanya ya Pak ya? Oh dulu ada, ya waktu saya Lim Bian Ki dulu, tapi that was, itu adalah masa lampau. Ya. Kalau you disebut mungkin di airport Lim Bian Ki itu gua nggak tahu lagi tuh. Iya. Tapi saya masih kecil masih manggilnya Om Bianki loh. Iya. Iya. Gitu. Pak Yusuf merasa nggak bahwa sekarang kalau dulu melihat orang Tionghoa itu masih ada semacam kita lihat dia beda. Tapi kalau sekarang Pak Yusuf melihat apakah masih ada pandangan sinisme, pandangan rasial yang ditujukan pada masyarakat Tionghoa? Ya saya kira itu masih ada, tetapi sudah jauh berkurang. Kalau dibandingkan tahun 50-an, 40-an itu, dan kemudian 60-an, itu selalu kita melihat perkembangan dan kemajuan itu berarti dengan sebetulnya terjadinya secara lebih natural than you think. Ya mereka kawin, anak saya kawin sama orang yang separuh Indonesia, separuh Cina, ya toh. Tapi lantas yang lain, it's such a natural process. They go to school in the United States. Ada yang Cina asli, ada juga yang Indonesia asli atau Melayu asli, ya toh. And they met. And then they got married, what the hell? Is there any opposition against? Jadi saya kira proses penyatuan bangsa itu telah terjadi. Dan masih ada tentu beberapa hal yang bisa dikatakan begini begitu. Tetapi pada umumnya, this is the trend and we are very glad and happy about that. Bahwa itu terjadi. Ya, bahwa sudah semakin menyatu. Ya. Dan prasangka itu sudah semakin jauh berkurang. Sudah jauh berkurang. Oh, ya. Jauh berkurang. Saya ke Bu Mari dulu. Bu Mari adalah perempuan keturunan Tionghoa yang masuk ke dalam kabinet atau sebagai menteri di zaman Pak SBY. Dimulai dari Menteri Perdagangan dan kemudian Menteri Pariwisata dan Ekraf kalau nggak salah ya Bu ya. Dan Bu Mari tadi seperti perkenalan saya, Bu Mari adalah perempuan Indonesia pertama yang mendapat gelar PhD bidang ekonomi. Apakah sebagai seorang perempuan harus double, triple pembuktian? Udah perempuan, bisa dibilang minoritas lagi. Ya, memang dari dulu bukan beban ya, tapi kita menjadi berbeda lah dengan yang lain sehingga apakah itu ada yang merasa tersaingi atau merasa nggak biasa dengan
kita sebagai wanita, perempuan, sebagai perempuan minoritas, saya selalu mengatakan saya itu triple minority, ya. Perempuan, keturunan Tionghoa, dan Katolik. Dari segi itu triple minority, dan waktu saya baru kembali itu saya juga masih muda. Jadi muda itu juga antara hierarki kan, society kita kan hierarki. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengkritik senior gitu kan. Padahal kita terbiasa di barat gitu, misalnya di sekolah kan kita diajarkan untuk kritis ya. Jadi itu juga. Tapi ketika kembali kan kembali ya, jadi saya harus belajar untuk ya bisa berbudaya seperti di sini, tidak bisa langsung mengkritik gitu. Misalnya ya, itu kan kita belajar lah di dalam adjustment kembali ke hidup dan budaya di Indonesia. apakah menjadi seorang perempuan keturunan Tionghoa, double minority, dan juga tadi dibilang seorang Katolik, ketika kembali ke Indonesia, Bu Mari merasa harus lebih tahu diri? Akhirnya saya beruntung punya mentor namanya Prof. Sadli, almarhum. Dia observasi saya, terus dia bilang, sini. Semua orang tahu kamu pinter, tapi kamu kalau di sini kamu nggak boleh langsung mengkritik para senior, harus sopan santunnya harus ada dan seterusnya. Jadi saya belajar lah ya, bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat atau kritik tapi tidak terkesan sombong atau sok tahu, karena sebagai anak muda yang baru pulang itu saya sangat mengalami itu, belajar the hard way lah ya, bahwa how to behave. Kalau begitu sangat berbeda ya dengan Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, kan Pak Yusuf itu kan nggak pernah Merasa. nggak ada tadang aling-aling. Kalau Bapak mau kritik kan Bapak hajar aja. Lu Bapak terang dong, kan gue bangsa Indonesia. Kenapa saya mesti sembunyi-sembunyi? They accept me or not, that's their problem, not mine. Begitulah. Supaya juga dengan demikian saya kira yang muda-muda itu bisa biasa untuk bergaul sebagai orang sama, apalagi kita kurangnya gitu loh. Pak Yusuf nggak pernah takut tuh, maksudnya kan Bapak tuh keturunan Tionghoa, minoritas, mbok tahu diri gitu. Pak Yusuf nggak pernah merasa bahwa aku harus tahu diri. Gua orang Minang. Kenapa gua mesti tutup ya toh? So that is why I think I survive, because I really, to be very honest, I really don't care. Ya toh? Jadi agak berbeda karena di sini ya di Jawa sopan santun dan lain-lain kan penting. Di Minang juga penting tapi lain caranya. Itu kan biasa. Tapi kan di sini ini nanti harus ditit ya. ya itu biasa. Kalau di sini kan waduh menjadi malapetaka. Kalau di sana enggak, kita much more open and much more direct. And we like that. And so menurutku bagus ya Bu Mari. Kenapa seorang Yusuf Wanandi itu bisa ngomong tanpa tedeng aling-aling? Kan banyak orang yang merasa misalnya karena kami minoritas maka lebih harus tahu diri, tahu menempatkan diri. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi keterus terangan dan galaknya seorang Yusuf Wanandi ketika membicarakan sesuatu karena dia nggak merasa berbeda. Jadi itu rasanya the good side of it. Gitu. That's right. And I think that is the trend also di Indonesia, bahwa sekarang ini persamaan itu ya adalah kenyataan. Jadi jangan digede-gedekan, masih ditakutin apa Cina ini bahwa mau ganti begini begitu. Nggak ada. Ya kalau menurut saya, we have reached that level that we are not completely different than the other one. Nggak ada itu. Dan saya kira it's an honor to be part of Indonesia. Satu kebanggaan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kebanggaan Indonesia. Saya dulu tukar sama Amerika, apalagi Amerika sekarang. Nggak mau gua. Kita lanjut lagi karena di bagian berikutnya saya ingin bertanya. Banyak yang juga pengusaha keturunan Tionghoa yang merasa pemerintahan ini memiliki satu sentimen yang bisa dibilang rasial. Apakah itu juga Anda rasakan?